3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hauzan Afif dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ade Fartini. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara yang akan membawa acara dan tentunya juga memandu acara ini dari awal hingga akhir. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dan sebelum itu, kelompok kami juga akan membawakan materi terkait tinjauan hukum internasional atas perundingan negara Indonesia dengan Timur Leste. Oke baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Dan inilah anggota kelompok kami. Yang pertama, Tubagus Ahmad Anisul Fuad dengan NIM 211120103. Yang kedua, Siti Maryam dengan NIM 2111281. Yang ketiga, Siti Sauda Khofifah dengan NIM 2111273. Yang keempat, Muhammad Bintang Mahardika dengan NIM 2111294. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 Hukum Internasional. Maka pada kesempatan kali ini, lanjut saja kita kepada pembahasan materi yang akan dibahas oleh satu-satu pemateri kami. Langsung saja. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi hukum internasional. Istilah hukum internasional atau dalam bahasa Inggrisnya international law merupakan salah satu istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum dan filsuf utilitarisme Inggris yang jenius, yaitu Jeremy Bentham. Istilah hukum internasional merupakan salah satu pandangan yang sama dengan suatu istilah hukum bangsa-bangsa atau the law of nation Freud des Gens. Istilah ini juga digunakan oleh James E. Brearley dan Daniel Patrick Moynihan. Dan kedua istilah tersebut juga bisa digunakan secara bergantian. Namun demikian, dalam perkembangannya istilah pertama lebih ini sering muncul atau sering digunakan dibandingkan istilah yang kedua. Hukum internasional dapat dimaknai sebagai salah satu hukum internasional publik. Walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam arti internasional private, istilah lainnya dari hukum perdata internasional, tetapi hukum internasional publik ini mengatur suatu hubungan antar negara dan mengatur suatu hubungan antar individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Dan hukum internasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan hukum yang mengatur sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang merasa dirinya terikat untuk menaati dan. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi yang berjudul terlepasnya Timur Leste dari negara Indonesia. Nah, di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi lepasnya Timur Leste dari Indonesia. Yang lain diantaranya sebagai berikut, yaitu ada 7 macam, yaitu yang pertama, gagalnya diplomasi Indonesia yang meyakinkan masyarakat internasional terhadap keinginan rakyat Timur Leste untuk merdeka melalui jalur integrasi. Yang kedua, adanya kesamaan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timur Timur. Yang ketiga, adanya penandatanganan terhadap persetujuan
New York pada tanggal 5 Mei 1999 terkait penyelesaian masalah Timor Timur dengan kegiatan pelaksanaan referendum atau jejak pendapat. Yang keempat ada konflik yang terjadi antara Timor Timur dengan negara Indonesia, yaitu konflik yang paling disoroti adalah konflik Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 November 1991. Dan yang kelima di sini ada konflik yang terjadi karena perilaku para pejabat pendatang yang mengabaikan tata norma kearifan lokal agar lebih menghargai seluruh masyarakat putra daerah. Hal itu bertujuan agar menanamkan sikap antisipasi oleh masyarakat setempat. Dan yang keenam ada kejadian pemukulan seseorang pastor serta penodaan terhadap hostia kudus yang dilakukan oleh oknum TNI juga ikut memicu kemarahan dan kebencian umat dan juga rakyat-rakyat Timor Timur terhadap TNI tersebut. Dan yang terakhir ada pandangan dunia internasional pada masalah yang dihadapi oleh Timor Timur. Cukup sekian materi dari saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak bagi anggaran negara. Dampak bagi anggaran negara itu sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran. Timor Timur menyerap sebagai banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidakseimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timor Timur. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. Yang kedua yaitu mempengaruhi nama baik Indonesia. Tidak seperti wilayah di Indonesia, penduduk Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara-negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia dan tidak biasa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintahan Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Ya, baiklah, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum internasional atas perundingan negara Indonesia dengan Timor Leste. Proses perundingan Indonesia dengan Timor Leste disebabkan terjadinya suatu konflik tentang perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, sehingga mereka mengadakan suatu perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah perbatasan. Dalam perundingan ini yang dibahas yaitu masalah perbatasan yang kontroversial antara dua negara. Pada tahun 2013, Sandra Magusno, Perdana Menteri Timor Leste, melakukan kunjungan resmi dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas tentang masalah perbatasan. Berdasarkan Border Agreement tahun 2012, negara-negara menyepakati koordinasi 907 titik perbatasan darat atau sekitar 96%. Dari total panjang garis perbatasan, batas darat terbentang di sektor timur Kabupaten Hulu. Berbatasan langsung dengan daerah Kovalina dan Gorbanomo sepanjang 149,1 km. Di sektor barat, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah berbatasan dengan Pulau Orchursus sepanjang 119,7 km. Salah satu wilayah yang menjadi sumber masalah Indonesia Timor Leste adalah di wilayah
Naktuka. Namun Demokratik Timor Leste, wilayah Naktuka merupakan wilayah kedaulatan Republik Demokratik Timor Leste. Namun hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang juga mengklaim bahwa Naktuka juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun dasar negara Indonesia dan Timor Leste dalam memutuskan masalah perbatasan antar negara di desa Naktuka yang merupakan salah satu distrik Opus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Konvensi 1904 tentang perbatasan antara Portugal dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor. Ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober tahun 1904. Dan dua, ada putusan arbitrase sesuai dengan penyesuaian tanggal 3 April 1913. Yang ketiga yaitu dokumen OL-POLI tahun 1915 tentang uraian beberapa perbatasan Opus setelah keputusan pengadilan arbitrase. Yang keempat yaitu ada perjanjian interim antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timur Timur tahun 2005. Dalam upaya menyelesaikan masalah antara kedua negara ini, hukum internasional berperan dengan memberikan jalan bagi negara yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tinjauan hukum internasional. Secara umum, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu ada yang di pasal dan ketiga piagam PBB menyebutkan bahwa masalah antar negara dapat diselesaikan secara damai. Layaknya negara berdaulat, baik itu Indonesia maupun Timor Leste memiliki kepentingan di wilayah perbatasan. Untuk menyelesaikan masalah batas wilayah tersebut, dapat dilihat bahwa cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh kedua pihak warga negara, yaitu dengan menyelesaikan masalah secara damai melalui perundingan. Kedua negara berunding dengan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan. Ya baik, segitu saja materi yang dari saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, tadi beberapa pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tinjauan hukum internasional atas perundingan negara Indonesia dengan Timor Leste. Dan kami di sini, khususnya saya, akan sedikit membaca kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri tadi, yaitu hukum internasional merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf. Pemisahan atau pelepasan Timor Leste dari Indonesia tentu dipengaruhi oleh faktor yang membelakanginya. Adapun faktor-faktor yang terbelakangi lepasnya Timor Leste dari Indonesia sebagai berikut: gagalnya diplomasi Indonesia, adanya kekacauan internasional, dan sebagainya. Proses perundingan Indonesia dengan Timor Leste disebabkan terjadinya suatu konflik tentang pembatasan antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga mereka mengadakan suatu perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah perbatasan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, itu datang dari kami sendiri. Dan apabila ada keliruan, itu juga datang dari kami sendiri. Kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby